Nah, kesemuanya ini dan hari ini adalah bagian daripada proses aksi kita menuju Kepung Jakarta, Serbu Istana yang puncaknya insya Allah akan dilaksanakan tanggal 10 Agustus. Dan perlu saudara-saudaraku kaum buruh Indonesia ketahui bahwa aksi hari ini tidak ada intervensi partai politik manapun. Ya kan? Hari ini kita murni persoalan perjuangan buruh ini dinyatakan sama atau tidak karena kami memilih tidak melibatkan partai apapun. Karena semua partai-partai hari ini yang ada di sana adalah partai-partai begundal, pengkhianat rakyat, tidak pernah berpihak kepada rakyat. Sudah digaji oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, tapi mereka berkhidmat kepada kaum pemodal, kapitalis, imperialis, kurang ajar berdebah itu. Rekan pekerja yang sudah tergabung di Aliansi Aksi Sudah Buruh dan teman-teman Gebrak juga di Gedung Sate pada pagi ini. Nanti saya sebagai penanggung jawab di Jawa Barat akan mempersilahkan kepada para ketua umum untuk menyampaikan beberapa statement pernyataan terkait kegiatan aksi Long March pada pagi ini. Kita hanya meminta 3 penanya dari teman-teman media. Setelah itu kita akan langsung kembali ke acara inti untuk pelepasan teman-teman peserta aksi dari Gedung Sate ke Jakarta. Untuk itu saya persilakan yang pertama ke Pak Jumhur untuk menyampaikan beberapa poin penting terkait kegiatan pelepasan aksi Long March dari Gedung Sate ke Jakarta. Silakan Pak. Terima kasih teman-teman. Jadi kegiatan ini adalah pelepasan, ini adalah bentuk kampanye yang kita diizinkan hanya 50 orang untuk jalan ke Jakarta sambil mengabarkan kepada masyarakat bahwa undang-undang laknat, undang-undang yang jahat terhadap rakyat, yaitu undang-undang cipta kerja yang bisa merugikan, memiskinkan rakyat Indonesia dengan nyata, itu harus dihapus. Dan kita nanti selama 7 hari perjalanan akan bertemu di Jakarta bagian daripada aksi 10 Agustus. Aksi 10 Agustus mudah-mudahan ini menjadi aksi pamungkas bagi runtuhnya satu kebijakan yang anti akal sehat gitu. Terutama yang terkait dengan buruh. Dan perjuangan ini bukan perjuangan hanya 1.000, 2.000, 5.000 orang, tapi untuk 58 juta buruh Indonesia bersama keluarganya, lebih dari 100 juta, 150 juta. Karena itu saya bilang kepada teman-teman bahwa walaupun kita hanya sekian banyak, tapi manfaatnya kepada ratusan juta orang. Saya menganggap teman-teman yang berjuang di jalan ini adalah orang-orang terpilih yang akan merubah nasib bangsanya. Amin. Jadi kira-kira itu, dan saya senang sekali teman-teman pimpinan nasional juga hadir dan mau ikut berjalan. Mudah-mudahan sehat terus dan jangan dipaksakan. Kalau misalnya sudah lelah ya istirahat atau berganti dengan, karena teman-teman di jalan akan banyaknya. Saya Jumhur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Indonesia, dan silahkan nanti teman-teman yang lain. Mbak Narti ini yang akan memimpin rombongan The Queen of Long March dari Aliansi Aksi Sudah Buruh. Mohon maaf kalau orang malu disebut umur, mungkin Mbak Narti lebih dari 60 tahun usianya, memperjuangkan nasib ratusan juta orang, dan mudah-mudahan berkah nanti bermanfaat untuk kita semua. Saya rasa itu dari saya, dan silahkan mungkin Mas Rudi, nanti silahkan Mbak Narti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Rudi Habedaman, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia, juga bagian dari Aliansi Aksi Sudah Buruh. Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jumhur. Jadi hari ini ya adalah pelepasan yang kawan-kawan sudah mengikrarkan diri akan long march dari Bandung Jakarta. Ini adalah satu niat yang baik, ingin menunjukkan keseriusan kepada rejim Jokowi yang tetap kekeh mempertahankan undang-undang maksiat, undang-undang biadab, ya, undang-undang yang jelas-jelas merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia, menggadaikan kedaulatan bangsa.
kita sangat senang kawan-kawan telah mengikrarkan dirinya untuk berjuang sampai undang-undang Omnibus Law ini dicabut. Ya. Jadi kawan-kawan di sini adalah untuk melepas dan akan mengiringi kawan-kawan di mana nanti dalam setiap kota kabupaten akan disambut oleh kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Cimahi, ya, dari Kabupaten Bandung, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan sampai nanti di Jakarta. Ya. Di Jakarta nanti kita akan bertemu dengan kawan-kawan yang lain pada tanggal 10. Yang rencananya kita akan memenuhi Jakarta, akan menempuh Istana Negara dengan satu tuntutan, ya, terutama yang paling pokok adalah dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja, dan tuntutan lain kita adalah cabut juga Undang-Undang Keuangan, Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, serta laksanakan atau wujudkan jaminan sosial serta sepanjang hayat. Itu yang jadi tuntutan kita dalam ini. Terima kasih. Ya, ada Bu Narti, Bang Daeng, sama ada yang Gebrak, perwakilan Gebrak dari Kasbi. Bu. Ya, terima kasih banyak kepada seluruh pihak, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya Sunarti, saya Ketua Umum SBSI 92. Kebetulan kenapa saya akan lakukan long march yang keempat ini adalah mau mengingatkan kepada seluruh penguasa di Indonesia ini agar betul-betul memperhatikan rakyatnya. Kenapa? Undang-undang dasar kita itu sudah mengamanatkan bahwa isi bumi dan semuanya itu dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Tapi ternyata hari ini jawabannya adalah Undang-Undang Omnibus Law yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Undang-Undang Kesehatan, Omnibus Law Kesehatan, Undang-Undang Keuangan. Tapi apa yang harusnya Undang-Undang Dasar ini dilaksanakan oleh penguasa ini betul-betul untuk kesejahteraan rakyat. Maka dari itu saya Sunarti, saya akan tetap melaksanakan dan saya akan mimpin long march yang keempat ini dari Bandung menuju Jakarta. Saya sudah persembahkan hidup dan mati saya untuk perjuangan anak-anak cucu saya. Jadi bukan berarti nyawa itu adalah pertaruhan, itu bukan sia-sia. Tapi sebuah perjuangan pasti ada pengorbanan. Inilah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Jokowi agar betul-betul memikirkan nasib rakyat yang dipimpinnya. Bukan mau memberikan karpet merah terhadap oligarki. Jangan dipikir bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu menjawab investasi akan masuk ke Indonesia. Ternyata juga tidak ada yang masuk. Justru berbalik, kita adalah dimiskinkan rakyat. Maka dari itu pada teman-teman seluruh ini, saya di sini menghadirkan supaya kalau terjadi sesuatu, di sini saya menghadirkan MPO SBSI, sama-sama umur. Kenapa saya perkenalkan? Pak Gotama ini adalah MPO SBSI. Bapak ini adalah purnawirawan, tapi dia mau mengabdikan dirinya untuk perjuangan buruh Indonesia yang tergabung di SBSI 92. Jadi jangan salah bahwa hari ini kemarahan rakyat sudah mulai mempuncak. Kenapa? Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini menyatakan kepung Jakarta atau DKI Jakarta Istana Negara untuk meminta mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ini yang harus diperhatikan, jangan sekedar dianggap sepele. Tapi ini adalah perjuangan bukan untuk kita, tapi perjuangan untuk anak cucu kita. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Apabila nantinya di perjalanan yang kami lalui itu dia terhambat, tapi mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Silakan Gebrak dulu mewakili dari Kasbi, nanti Pak Asep kalau mau nanti. Baik.
Hidup buruh. Hidup. Kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Eni, saya sebagai Departemen Perjuangan Buruh Perempuan Konfederasi Kasbi yang hari ini mewakili Gebrak, wabil khusus dari kami Konfederasi Kasbi. Kami menyatakan sikap, gerakan apapun kalau kita adalah kepentingannya adalah sama, bahwa untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, dan untuk gerakan ini kita wajib hadir dan kita akan ada di tengah-tengah kawan-kawan semuanya, agar kemudian gerakan buruh dan rakyat tidak lagi terpeta-petakan. Selanjutnya kita akan tetap berkomitmen pada tanggal 10 Agustus 2023 Konfederasi Kasbi dan Gebrak telah berkonsolidasi dari mulai basis sampai tingkat nasional, akan memobilisasi massa yang besar dan berada bersama kawan-kawan semuanya untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja itu yang merupakan sumber malapetaka buat kaum buruh dan rakyat Indonesia. Bagi kami, ucapan kami terima kasih dan salam hormat kepada kawan-kawan Aliansi Sejuta Buruh dan kawan-kawan yang hadir hari ini, kepada para pimpinan nasional yang hadir di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Persatuan Buruh tani mahasiswa pelajar. Buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lahir saya deh, belum. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya Ketua Gopsi Asep Salim Tamim dengan ini menyampaikan harapan-harapan yang sebagai perwakilan daripada masyarakat buruh Indonesia, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini harus dicabut, dan kalau tidak dicabut kita akan menginap di Istana Negara sampai dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja itu atau Undang-Undang Cilaka itu. Maka untuk itu kami mohon kepada masyarakat semua untuk mengerti, bukan kami mengganggu perjalanan, bukan kami mengganggu aktivitas pekerjaan, tetapi inilah yang harus diperjuangkan oleh kami. Karena kami mengharapkan anak cucu ke depan bisa hidup lebih baik daripada kami. Amin. Tidak seperti sekarang terkekang, susah, cari kerja susah, segala susah, sholat pun susah. Karena tidak diberi istirahat untuk sholat. Tinggal pilih makan setengah jam atau sholat setengah jam. Apalagi untuk aktivitas yang lainnya. Untuk itu kami mohon sekali lagi, Saudara Presiden harus cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau tidak cabut, perlawanan ini akan lebih besar dan akan menjauhkan daripada beliau itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Bang Dai. Lahir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, khususnya kepada kaum buruh Indonesia, bahwa proses hari ini melalui sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan bagi kawan-kawan untuk melakukan konsolidasi. Diawali pada tanggal 11 Mei, melahirkan sebuah resolusi Majalengka, dan kemudian kawan-kawan Aliansi Aksi Sejuta Buruh, ya saya tegaskan di sini, Aliansi Aksi Sejuta Buruh terus melakukan beberapa kali konsolidasi, dan kemudian lantas melakukan lagi konsolidasi di Banten, melahirkan namanya resolusi Maja. Nah, kesemuanya ini dan hari ini adalah bagian daripada proses aksi kita menuju Kepung Jakarta, Serbu Istana, yang puncaknya insya Allah akan dilaksanakan tanggal 10 Agustus. Dan perlu saudara-saudaraku kaum buruh Indonesia ketahui bahwa aksi hari ini tidak ada intervensi partai politik manapun. Ya kan? Hari ini kita murni persoalan perjuangan buruh ini dinyatakan sama atau tidak, karena kami memilih tidak melibatkan partai apapun, karena semua partai-partai hari ini yang ada di Senen adalah partai-partai begundal, pengkhianat rakyat, tidak pernah berpihak kepada rakyat, sudah digaji oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, tapi mereka berkhidmat kepada kaum pemodal, kapitalis, imperialis, kurang ajar berdebat itu. Maka kami tekankan sekali lagi, aksi ini khususnya Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat Gebrak sama sekali bebas dari intervensi atau keterlibatan partai manapun.
Ya kan? Termasuk Partai Buruh. Kita harus clear saja. Yang kenceng. Kita harus clear aja. Kenapa saya harus clearkan ini? Karena kami sedang mendidik kader-kader, para pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin masa depan yang ada dalam aliansi Aksi Juta Buruh ini untuk mengedepankan kejujuran, etika dalam menjalankan semua agendanya. Ya kan? Bukan menjadi seorang plagiator, copy paste, itu bangsat, itu pengecut itu belum apa-apa. Nanti itu kalau dia menjadi duduk di parlemen, sudah dipastikan mereka akan menjadi pengkhianat-pengkhianat rakyat, saudara-saudara. Jadi kalau dari awal, saya tekankan sekali lagi, kecerdasan, kejujuran dimulai sejak dalam niat. Jadi kalau niatnya udah nggak benar, pasti nggak bakal benar semuanya. Jadi tolong kawan-kawan semua, kaum buruh, khususnya buruh Indonesia, aliansi Aksi Juta Buruh, ya kan? Bukan Partai Buruh. Dan aliansi Aksi Juta Buruh dalam hal ini, aksi ini mewakili seluruh kepentingan rakyat Indonesia. Untuk satu, kita mendesak kepada Presiden Jokowi mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang kedua adalah mencabut Undang-Undang Kesehatan. Yang ketiga adalah mencabut Undang-Undang Omnibus Law Sektor Keuangan. Yang keempat adalah mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya tekankan, aliansi Aksi Juta Buruh adalah serikat pekerja, serikat buruh, bukan partai buruh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup. Oke.